kepada para jamaah yang berkenan untuk mengikuti kajian pada maghrib, kami persilakan segera menempati tempat yang telah kami sediakan di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, dan wabil khusus jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Kajian pada maghrib pada sore ini adalah ngaji kitab Tafsir Jalalain yang akan disampaikan oleh beliau Karam Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG. Dan kajian pada sore hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Masjid Al-Akbar TV, kemudian radio Mass Media 1087,9 FM dan TV Digital Madu TV Nusantara. Semoga kajian pada sore hari ini akan membawa berkah manfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada beliau Al-Karam Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hina. Bapak Ibu para jemaah Masjid Al-Akbar Surabaya dan para jamaah dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati Allah. Yang kami hormati, kami muliakan, syukur alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan kajian Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Apa yang saya sampaikan malam ini menjadi keterangan yang selalu diridhoi Allah dan bisa mengantarkan kita untuk memperoleh kemuliaan di hadapan Allah di dunia wa dunia akhirah. Ala hadhihi wa li kulli niyyatin shaliha wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan Senin yang lalu ketika kita mengkaji kitab Nashaitul Ibad, Imam Nawawi mengutip perjalanan Syekh Abu Bakar Asyibli atau Imam Asyibli saat beliau sowan kepada Imam Mujahid, kemudian dicium keningnya dan dirangkuli. Setelah ditanya, kenapa panjenengan memperlakukan aku begitu istimewa, dirangkul, dicium keningnya, ternyata Syekh Mujahid berkata, aku pernah bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merangkulmu dan juga mencium keningmu. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah, mengapa Rasulullah melakukan itu terhadap Asyibli? Beliau menjawab, karena setiap habis sholat Imam Asyibli tidak pernah lupa selalu membaca apa Pak? Akhir dari surat At-Taubah dan dilanjutkan dengan sholat. Panjenengan tadi sudah baca surat At-Taubah yang terakhir? Halo? Aku ya burung ya. Baik, mari kita amalkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad jaa
rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Salawatnya juga dibaca bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat diizinkan bertemu baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kajian malam ini adalah tafsir Jalalain. Saya mengutip satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 33. Allah Subhanahu wa taala dawuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Nuh dan memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, yang masa itu memiliki kelebihan dibanding dengan umat sezamannya. Jadi 4 orang ini telah dipilih oleh Allah mendapatkan keistimewaan yang tidak diberikan pada umat di zamannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama yang patut kita kaji adalah mengapa Allah menyebut Nabi Nuh hanya seorang diri sekaligus menyebut Nabi Adam, tapi ketika menyebut Nabi Ibrahim dan Imran, beliau menyertakan keluarganya, wa ala Ibrahim wa ala Imran. Kalau menyebut Nabi Ibrahim disebut dengan keluarganya, menyebut Imran bersama keluarganya, tapi ketika menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh hanya beliau sendiri. Nah sekarang mari kita kaji Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ternyata putra putri dan keluarga Nabi Adam itu tidak semuanya menjadi orang baik, tidak semuanya menjadi soleh atau soleh. Ada salah seorang yang menjadi pembunuh terhadap saudaranya. Namanya siapa? Qabil. Itu artinya bahwa Nabi Adam tidak berhasil mendidik anaknya menjadi orang baik semuanya. Persoalan yang menyebabkan dia jealous atau apa istilahnya, cemburu sampai membunuh adik kandungnya Habil adalah persoalan perempuan. Ya gara-gara perintah Nabi Adam, ya tentu atas petunjuk Allah. Waktu itu kan diperintahkan untuk menikah dengan sistem silang.
Qabil disuruh menikah dengan saudara kembarnya Habil. Habil disuruh menikah dengan saudaranya kembarannya Qabil. Dilalah dalam satu riwayat disebutkan kembarannya Qabil lebih cantik daripada kembarannya Habil. Gak terima. Akhirnya pembunuhan manusia pertama di muka bumi adalah dilakukan oleh Qabil terhadap adik kandungnya sendiri, namanya Habil. Nah sekarang Nabi Nuh alaihissalam ternyata beliau juga tidak berhasil, tidak sukses mendidik istri dan anak-anaknya. Bahkan usia Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran al-fasanatin illa khomsina am, 950 tahun, ya 1000 kurang 50 berarti 150 tahun. Ketika melakukan dakwah beliau tidak berhasil, termasuk tidak berhasil memberikan bimbingan terhadap istri dan anak-anaknya. Bahkan istri dan anaknya inilah yang menjadi tokohnya orang kafir untuk tidak mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai-sampai di dalam surat Nuh ayat 5-7 Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah begini. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Ya Allah, kula niki tidak bosan-bosan untuk mengajak kepada kaumku siang dan malam. Falam yajidhum du'ai illa firara. Tapi ajakan itu tidak disambut sama sekali, justru mereka lari dari ajakan. Wa inni kullama da'atuhum litaghfira lahum. Ketika kami berdakwah, ketika kami mengajak untuk berbuat baik, mentauhidkanmu agar mereka diampuni oleh Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup telinganya, wastaghshaw thiyabahum wastakbaru istikbaru, dan justru mereka juga menutup matanya, telinganya, dan mereka menjadi orang yang sombong. Jadi bahasanya malah diejek, ya. Oleh karena itulah sekali lagi Allah memanggil dan menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak bersama keluarganya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kenapa meskipun Nabi Nuh tidak sukses di dalam mendidik keluarga, tapi kemudian Allah memasukkan Nabi Nuh termasuk salah satu dari ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu hanya 5 rasul yang mendapatkan kriteria ulul azmi dari Allah. Siapa Pak? Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, terus Musa, kemudian Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu artinya bahwa meskipun beliau tidak sukses di dalam mendidik keluarga, tapi di dalam hal-hal yang lain beliau begitu sabarnya di dalam mengajak umatnya. Itu artinya beliau adalah orang-orang yang sabarnya luar biasa, melebihi kesabaran manusia pada umumnya. Karena itu di beliau termasuk golongan ulul azmi. Saya kemudian membandingkan begini Bapak Ibu, di dalam menentukan ranking kelas atau kejuaraan biasanya atau prestasi kelas itu, kalaulah itu kan tidak dinilai hanya satu pelajaran saja, tapi keseluruhan. Saya ini ngapunten, bukan pamer tapi sekedar informasikan, artinya ya pamer.
Jadi sejak MI, MTS sampai dulu PGAM, sekarang dari Alia sampai perguruan tinggi itu ranking kelas selalu nomor 1. Tapi ada satu mata pelajaran yang selalu jeblok, yaitu matematika. Sampai sekarang ini nggak nyambung, Pak. Setengah ditambah setengah itu kalau nggak kemudian tahu bahwa itu akhirnya dirapinya menjadi 1, itu artinya saya ngitungnya 1 tambah 1 2, 2 ditambah 2 4, berarti 2/4 itu setengah ditambah setengah. Jadi nggak ngerti asal usul setengah tambah setengah kok kemudian menjadi 1, itu nggak ngerti. Sehingga matematika saya selalu dapat bahasanya dulu itu dingklik, kena dilonggo 4. Angka 4 kan kayak dingklik. Tapi ketika di jumlah keseluruhan nilai saya tetap tertinggi. Akhirnya ketika diumumkan juara kelas mesti ranking 1 saya. Nah, itu artinya bahwa ketika kita menilai orang, jangan hanya melihat satu sisi saja, lihatlah keseluruhan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin di antara kula jenengan punya butuh cerewet nyentaan mungkin ya. Tapi ingatlah bahwa duwe butuh sing cerewet tapi demi pinter mampu, kita akhirnya bisa beli rumah. Anaknya tadi wong soleh kan dia mergo kayak butuh sing cerewet iku ngoten. Makanya kalau dicereweti kita syukuri alhamdulillah. Ya jangan hanya satu sisi saja. Gitu. Nah, oleh karena itulah Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam tetap menjadi manusia yang mulia. Bahkan Nabi Nuh termasuk bagian dari ulul azmi, karena kalau dilihat keseluruhan maka beliau pasti mendominasi di antara para nabi dan para rasul lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa beliau disebut dengan keluarganya? Istrinya Nabi Ibrahim itu berapa, Pak? 2. Yang pertama adalah Siti Sarah dan yang kedua adalah Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, coba. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, dan dari garis keturunan Nabi Ismail ini nanti lahirlah siapa? Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, istri luru api kabeh. Makanya nek pengen rumaji keluarga sakinah mawaddah warahmah, ikutilah jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Monggo bojoku gak delok. Soale bojone Nabi kan lu Nasi api, luwe api, loro ngikuti Nabi Ibrahim. Dasarnya apa? Anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ini luar biasa. Nah, begitu pula Imron itu disebut oleh Allah bersama keluarganya, karena ayah Imron ini punya anak perempuan yang kelak melahirkan Nabi Isa. Namanya siapa? Siti Maryam. Jadi bapaknya Siti Maryam adalah Imron, dan Siti Maryam melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Dan dari garis keturunan Imron ini juga lah nanti lahir Nabiullah Musa alaihissalam dengan saudaranya, namanya Nabi siapa? Nabi Harun alaihissalam. Tapi apa? Oleh karena itulah kedua-dua ini sebagai figur contoh teladan bagi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena itu kemudian Allah menyebut wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Mereka punya kelebihan dibanding dengan makhluk sejagat raya di zamannya. Nah, itu Bapak Ibu yang kemarin itu memang mendidik anak itu ya sebagai kewajiban orang tua. Tapi yang perlu kita ingat dari rangkaian ayat ini bahwa namanya hidayah menjadi baik dan buruknya anak bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wong Nabi Adam sendiri, Nabi Nuh sendiri, Nabi Lut sendiri ya. Ternyata juga dalam kenyataannya tidak semua keluarganya menjadi baik, bahkan menjadi figur contoh. Walaupun beliau seorang Nabi dan Rasul, tapi keluarganya menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah. Makanya kita nggak boleh menjustifikasi orang, menghakimi seseorang ya. Makanya kita, atau kemarin banyak yang misalkan ketika ada ustazah yang viral kemudian mengkritik Haji Roma Irama. Oh ternyata Bang Haji itu dakwah di mana-mana, termasuk menciptakan lagu Miras Antika, ternyata kritik anak EDW. Nah kan banyak yang membela, tidak bisa begitu kan gitu. Karena orang itu kan belum final, masih dalam proses. Siapa tahu sekarang tidak baik, pada saatnya nanti kemudian mendapatkan hidayah dan menjadi baik kan gitu. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi, yang penting mendoakan. Nah tempo hari ada orang atau ibu yang nangis ke rumah. Ini sudah ada ceritakan apa buat ini? Jangan-jangan wis malah di mana lah. Kebetulan anaknya itu kerja di gudang garam. Pun apa dereng? Nah, kebetulan gajinya sudah tinggi, Pak. Dilalah ada kebijakan pengurangan tenaga kerja. Akhirnya yang termasuk yang salah satu di PHK itu anaknya ini. Tapi ketika di PHK ini mendapatkan uang saku dari gudang garam 100 juta. 100 juta itu dikit apa buatan? Kata ya, masih profesor dari 100 juta itu kata. Subhanallah, gaji kurang tahu. Terus AS tuh, kalau gajinya 5 juta berarti 5 kali, kan gitu. Belum sampai 100 juta ya, belum 1 tahun. Nah, saya yakin seperti gudang garam itu sudah memperhitungkan dengan ini nanti buat modal atau mungkin kalau mencari usaha dalam 1 tahun insya Allah sudah dapat. Ternyata anak ini drop. Jadi sering kali kalau malam keluar begadang, pulang-pulang langsung tidur. Kalau di rumah lagi santai, tidak mau kerja apapun kecuali main game. Yang paling membuat orang tuanya, terutama ibunya ini sedih, disuruh sholat, tapi gak sholat. Padahal dulu ini anaknya baik, Ustaz. Gajinya itu sebagian kalau kurban tiap tahun itu kurban atas nama bapaknya, ibunya, anaknya sendiri, terus adik-adiknya. Terus kemudian juga rajin sodako gitu ya, menyantuni anak yatim dari gajinya ini. Tapi sekarang kok rajin sholat ini waktu nggak pernah ditinggalkan sejak kecil, kok tiba-tiba sampai begini? Nah inilah Bapak Ibu pentingnya ngaji, pentingnya kita memperoleh pencerahan. Makanya semuanya mudah-mudahan anak-anak kita diberikan kekuatan iman dan batin. Sebab di dalam proses kehidupan orang tidak tahu asalnya baik tiba-tiba drop seperti ini, hanya dikasih persoalan oleh Allah seperti itu. Akhirnya pulau niki saat dipun sowan yai, termasuk Yai Kusana Bengkale, termasuk Yai Hambali, ya ini disebutkan dikasih amalan, disuruh membaca ini pun kula amalakan, mari sembahyang kupatikan 41 kali, mungkin mari subuh di ngoten, setiap hari sekali, sekian hari sekali saya khatamkan Quran. Saya minta dan saya niatkan untuk anak saya ini. Saya juga puasa Senin Kemis, terus malam itu juga saya tidak pernah telat untuk tahajud. Setiap pagi saya bersedekah kepada anak-anak yatim, khususnya malam Jumat dan seterusnya. Kok masih begini saja Ustaz? Kira-kira jenengan ditakon non jawab apa? Nah, akhirnya kula niki menemukan dawuh Syekh Ibnu Athaillah begini. La takun ta'akhu amadil apa, janganlah tertundanya pemberian Allah terhadapmu
ma'al ilhafi fid du'a, sementara engkau telah bersungguh-sungguh di dalam berdoa, mujiban liyaksika, menyebabkan engkau putus asa terhadap rahmat Allah. Fahuwa dhamina lakal ijabah, padahal Allah sudah janji akan menanggung dan mengabulkan semua doa-doamu. Fima yaktaru laka la fima takhtaru li nafsika. Adapun terkait dengan terkabulnya doa, apa yang harus diberikan kepadamu itu tergantung dari pilihan Allah, bukan tergantung dari pilihanmu sendiri. Allah yang berhak menentukan pilihannya, apa yang seharusnya diberikan, bukan kamu yang menentukan pilihan berdasarkan kehendakmu sendiri. Wa fil waqti, adapun waktunya, alladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Begitu pula waktunya. Kapan saatnya doa itu dikabulkan oleh Allah, itu pun juga tergantung kehendak Allah, bukan atas waktu yang kau tentukan sendiri. Nah, kalau yang akan hormati, dari sinilah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan sabba 'alaihi sabban, sabba 'alaihi al-bala'a sabban." Apabila Allah itu hendak jatuh cinta kepada suatu kaum, maka siap-siaplah kaum itu akan selalu dikasih cobaan yang bertubi-tubi oleh Allah. Kemudian malaikat bilang begini, "Sauta ma'rufin." Ya Allah, ini kok seperti ada suara yang pernah aku kenal. Kayak suaranya Pak Jazil, Gusti. Lama nggak pernah mengetuk pintumu, tiba-tiba datang dari Gusti Allah. Berarti ada masalah ini kan. Akhirnya malaikat Jibril jawab, kalau begitu istajib doa'ahu ya Allah, kabulkanlah doanya. Jadi Gusti Allah, biarlah dia, aku sedang ingin mendengarkan suaranya. Jadi malaikat Jibril diusir, wes bukan urusanmu, ngalih, biarkan Pak Jazil terus mengadu dan merintih kepadaku, karena aku senang mendengarkan suaranya. Saya kemudian membayangkan begini Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang Allah itu tidak langsung ngasih sesuai dengan kita minta. Panjenengan tahu, kalau ada pengamen suaranya bagus mengetuk panjenengan rumahnya, terusnya panjenengan begitu keluar langsung dikasih, dia masih melanjutkan nyanyinya atau langsung alih? Halo, umumnya terus bunyi pasti ngalih. Nah, nek kula jenengan sebagai tuan rumah, karena suaranya bagus, ngomong lanjutkan sampai selesai, akan saya kasih. Karena saya tahu bahwa nek tak kasih mesti langsung, karena itu saya biarkan dulu. Ketika dibiarkan tidak dikasih, dia akan melanjutkan sambil ngomong metu-metu wongnya kan. Nah, dilanjutkan sampai selesai. Begitu keluar, oh mungkin sing duwe ngesakno wis sampai muru, akhirnya dikai tambahan kan gitu. Nah, Allah pun juga begitu. Allah ini Maha tahu. Kalau kita sedang berdoa dan langsung dikasih, biasa kita tidak melanjutkan doa kita, karena Allah senang mendengarkan suara kita, karena itu dibiarkan dulu. Nah, kemudian Allah berfirman, ya, maka siapapun di antara hamba-Ku yang meminta kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Cuma ada kalanya langsung saya berikan sesuai dengan yang diminta, ada kalanya yang tertunda. Ketika tertunda, maka Allah kemudian bilang, afdhalu minhu, aku akan ngasih yang lebih baik dari yang diminta, atau aku selamatkan dari bencana yang lebih besar yang akan menimpanya. Jadi pada prinsipnya sesuai dengan Syekh Abdullah Dawi tadi, fahuwa dhamina lakal ijabah, semua doa pasti dijabai karo Gusti Allah. Hanya saja tertundanya itu karena Allah
masih senang mendengarkan suara kita. Ya, saya sendiri kan pernah alami Bapak Ibu, yang pernah saya ceritakan ketika istri saya ngamar di rumah sakit 30-an hari karena kena COVID. Itu saya kan nggak bisa tidur, mikir kula niki. Lihat dulu anak-anak masih kecil-kecil, kula niki nangis, mungkin saya ini bisa menikah dan bahagia. Tapi ketika melihat anak-anak itu sedih, Pak. Apakah anak-anak akan bisa bahagia seperti yang aku lakukan? Yang kedua, ya ono sing gelem dirabi. Nah nek ono sing gelem rabi sampai sapa? Kan ono wis tuwek. Kas ngoten. Akhirnya kalau leler itu mboten agak terlium. Jam 2 kelar, metu niku merem tapi mboten saged tidur. Akhirnya sowan kepada Kiai Mbah Rahman Sanando. Itu dengan maca Fatihah ping 1000. Wong sak lawas sore boten nate. Jangan saya petang kursi jir masuk dan kumpatan ya. Lalu sampai ping 1000 gak selesai semalam ya. Sampai 2 malam baru selesai. Waktu itu kalau mikir, ya Allah, andai kata istri saya nanti sembuh, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan istiqomah ini. Mari sampai saya gak lemah banget. Loh saya itu yang kemarin kalau waktu itu hilang sama sekali. Bahkan kalau kemarin itu jam 11 jam 12 bangun ya sudah nggak bisa tidur lagi, dan siang pun juga nggak ngantuk Pak. Masya Allah, sampai weteng itu dihapus muntah-muntah, mungkin masuk angin semangat gak enak. Subhanallah. Dan ingin mengulang peristiwa itu. Begitu jam 3 lele kering, subuh jam 4:10 saya wow ngoten saat ini. Jadi akhirnya saya membayangkan hadisnya tadi, malaikat Jibril minta, terimalah, turutilah, ijabailah apa yang diminta ya Allah. Pergilah, bos itu urusanmu, aku sedang ingin mendengarkan suaranya. Seperti itu. Sebab Allah Maha tahu, kalau langsung dituruti, dia tidak akan kembali lagi kepada kekuatan. Oleh karena itu, ternyata tadi wali betul gampang Pak. Tadi wali itu siap-siap mendapatkan cobaan yang besar. Oleh karena itulah, jadi kita tidak boleh memvonis seseorang, ya. Yang paling penting kita harus hati-hati dan selalu berdoa kepada Allah, dan jangan sampai putus asa, karena pada saatnya pasti Allah akan memberikan hidayah, Allah akan mengabulkan semua yang menjadi keinginan kita. Nah, sehingga saya bilang kepada ibu tadi, teruskan berdoa, apalagi doa seorang ibu. Bukankah Rasulullah SAW sudah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu artinya bahwa kebahagiaan anak itu diantaranya adalah andil orang tua, terutama ibu. Karena itu jangan berhenti untuk berdoa, dan jangan menganggap doa kita tidak dikabulkan Allah. Tertungganya doa itu bukan berarti tidak diterima oleh Allah, tapi Allah masih memberikan waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurutmu. Dan apa yang harus diberikan, Allah masih memberikan yang terbaik untuk panjenengan sakeluarga. Saya begitu. Nah, ini kurang 5 menit ya Pak. Cukup ya? Nah, pertanyaan Nana Isa Pak. Oke. Ya, satu pertanyaan. Siapa pertanyaan? Mbak Yahya, Masya Allah. Assalamualaikum. Satu ya ini. Sekarang ini kan maulidnya Rasulullah. Ada pendekatan sejarah, ada pendekatan kultural. Oh, okay. Iya, ada pendekar luar biasa, Mbah Yahya takon. Hari ini adalah hari lahirnya Rasulullah, dan ada pendekatan sejarah dan ada pendekatan kultural, kan gitu. Ya Allah, mau catakon di Mbah. Luar biasa. Jadi ketika seorang Ustadz Kiai menyampaikan risalah perjalanan hidup Rasulullah, itu sejarah. Rasulullah lahir di kota Mekah
pada hari Senin 12 Rabiul Awal ya, tahun berapa? Tahun Gajah. Wafat tahun berapa itu? 631 Masehi kalau nggak salah, dan seterusnya. Kemudian hijrah di Madinah. Itu namanya pendekatan sejarah, menceritakan perjalanan hidup Rasulullah mulai lahir sampai beliau wafat dan perjuangan. Nah, pendekatan kultural itu pendekatan budaya ya. Ada tradisi-tradisi budaya yang pernah dilakukan Rasulullah dan ada tradisi yang tidak dilakukan Rasulullah, kan gitu. Seperti tradisi Maulid Nabi itu tidak ada pada zaman Rasulullah dan juga tidak pernah terjadi pada para sahabat. Sejarah Maulid Nabi ada yang mengatakan itu digagas oleh seorang panglima perang yang bernama siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalam informasinya dikatakan ketika umat Islam berperang melawan tentara salib dan dalam kondisi sekian lamanya dan banyak yang sudah bahasanya tumbang lah, kemudian untuk membangkitkan lagi semangat umat Islam dikumpulkan dalam rangka perayaan Maulid Nabi yang diangkat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini terkait dengan tradisi dan budaya sampai sekarang, maka kemudian bagi orang-orang yang letterlek memaknai, kemudian kalau di YouTube itu ada yang tidak mau bahkan memberitakan Maulid Nabi. Nah, bagi kula jenengan, karena tradisi Maulid itu adalah merupakan salah satu ekspresi cinta kita kepada Rasulullah, sebagaimana sabdanya, la yu'minu ahadum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum aku dicintai melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Nah, ekspresi cinta kita khususnya orang Indonesia diantaranya adalah dengan tradisi Maulid. Yang pertama, ketika Maulid kemudian mengundang Ustadz Kiai untuk menyampaikan sejarah perjalanannya, dan kemudian karena Maulid kemudian disebut mulutan, mulut ikan mangan, kemudian untuk berkate kan ngoten. Yang terjadi di sini Lamongan itu royoan jajan ngoten niku. Nah, itu ngoten tradisi jenengan, alhamdulillah termasuk orang-orang yang oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan dari keterangan yang bermanfaat barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.